Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Alin dari SMA Negeri 2 Muara Enim, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Video ini merupakan penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa yang ada di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dapat dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang nantinya dapat berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, pada tahap validasi tindakan yang salah, dapat dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dapat mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Kasus pertama, Puspita tidak terima karena Noprian dan Karuniawan tidak mau ikut dalam kelompok praktikum. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Puspita, tadi Ibu dapat laporan dari ketua kelas kalau kamu habis bertengkar dan marah-marah dengan Noprian dan Karuniawan. Iya Bu, habisnya mereka berdua nggak mau ikut dalam kelompok praktikum fisika Bu. Kenapa kesal, Pus? Mereka berdua nggak mau aktif dalam praktikum Bu, baik saat mempersiapkan alat dan bahan, melaksanakan praktikum, membuat laporan, dan pengeditan videonya Bu. Oh begitu ya, wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Ibu ada di posisi kamu juga Ibu akan melakukan hal yang sama. Iya Bu. Lalu, apa yang akan kamu lakukan terhadap Noprian dan Karuniawan? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki mereka berdua dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya. Oh begitu, pasti kamu melakukan hal tersebut karena ada alasannya ya? Iyalah Bu, masa saya tinggal diam? Saya dan teman kelompok yang lain sudah susah payah menyiapkan alat dan bahan, melaksanakan praktikum, membuat laporan, dan mengedit video praktikum. Lalu mereka berdua dengan santainya setor nama dalam kelompok. Ya wajarlah kalau kamu marah. Mereka hanya setor nama dalam kelompok ya kan? Iya Bu. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang hanya marah-marah, tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi, misalnya memukul. Tidak Bu. Sekarang coba kamu pikirkan, tindakan kamu marah dan menggebrak meja itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Saling menghormati antar teman Bu. Iya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Baiklah, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini, Pus? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya bersedia sabar dan menahan amarah saya karena teman kelas saya yang malas untuk ikut dalam kerja kelompok. Saya akan melaporkannya pada Ibu atau wali kelas. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Puspita. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama, Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puspita Agustari, kelas 11 B3. Saya senang sekali diajak diskusi sama Ibu Yeni untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya.
saya harus lebih banyak belajar bersabar dan menghormati antar teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Ariel 1 minggu terakhir tidak ikut pelajaran jam siang, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ariel tahu kenapa ibu panggil ke sini. Tahu Bu, Ariel sering tidak makan siang Bu. Menurut ingatan Ariel, sudah berapa kali Ariel tidak ikut pelajaran siang? Sudah hampir 5 kali. Tidak ikut pelajaran itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baik Ariel, berbuat kesalahan itu manusiawi. Tiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Ariel, kita cari solusinya bersama-sama ya. Iya Bu. Ariel, tidak ikut pelajaran jam siang pasti ada alasannya. Kenapa sih Ariel tidak ikut pelajaran siang? Karena Ariel mau latihan lomba Bu bulan depan. Jadi Ariel pikir-pikir mungkin Ariel mau latihan jam siang Bu. Kamu tahu keyakinan kelas yang telah kita buat dan kita sepakati? Tahu Bu keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama pada awal semester kan Bu? Ya benar. Kamu tidak ikut jam pelajaran sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Kedisiplinan Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Sangat penting Bu, karena ketika Ariel tidak mengikuti jam pelajaran, kemungkinan banyak materi-materi yang akan tertinggal Bu, dan Ariel juga harus lebih bisa menghargai waktu. Betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar, pekerjaan jadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Bu, Ariel menyesal Bu telah melakukan hal itu Bu, Ariel minta maaf Bu. Iya Ariel, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Kamu bisa ikut pelajaran jam siang, menurut kamu apa yang harus kamu lakukan? Mungkin Ariel bakal berbicara kepada pelatih atau yang melatih Bu, buat latihannya ada hari Sabtu dan Minggu. Baik Ariel, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan pelatih dan orang tua kamu supaya kamu bisa latihan setelah pulang sekolah atau di hari Sabtu atau Minggu. Terima kasih Bu. Sama-sama Ariel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariel Dwi Anggara Putra dari kelas 11 B1. Terima kasih Bu Yeni. Saya sangat senang diajak diskusi oleh Bu Yeni. Dengan diskusi, saya dapat menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya akan bersungguh-sungguh dalam belajar supaya saya tidak akan tertinggal materi ataupun pelajaran yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.